Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Yunisi, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi IAIN Pekalongan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pelanggaran norma sosial dalam kehidupan di masyarakat agar tidak terjadinya perpecahan dan konflik. Seringkali adanya peraturan-peraturan untuk mengatur lingkungan tersebut, di mana dengan adanya norma yang berlaku di lingkungan, setiap orang akan memiliki kesadaran atas batasan dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Beragam norma ditetapkan dan melekat di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Norma-norma yang ada biasanya bisa berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi masyarakatnya guna menciptakan lingkungan yang harmonis. Norma sering disebut sebagai suatu kaidah yang berlaku untuk mengatur tiap perbuatan manusia. Dengan adanya norma, maka tatanan kehidupan dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjaga, dan bila tidak dilaksanakan oleh setiap orang di dalam lingkungan tersebut, maka tatanan masyarakat tersebut akan kacau dan melanggar segala peraturan yang ada dan berlaku. Berikut sebuah video penggerebekan dua pasangan muda yang tengah mesum di sebuah toilet musola yang beredar di media sosial. Kejadian itu terjadi di sebuah musola kawasan Pekalongan, Jawa Tengah. Warga yang tengah geram sampai naik ke atas toilet dan menggedor-gedor pintu agar mereka mau keluar. Video yang berdurasi 30 detik itu satu diantaranya diunggah akun Instagram @beritapekalongan1 pada Minggu 17 Oktober 2021. Dalam keterangan video itu tertulis, pasangan anak di bawah umur tertangkap warga tengah berbuat mesum di musola. Perbuatan asusila itu tepatnya terjadi di dalam toilet Video tersebut merupakan suatu contoh pelanggaran norma sosial yang tergolong dalam norma kesusilaan. Namun, apa sih pengertian dari norma sosial itu sendiri? Mari kita simak informasi dan penjelasannya berikut ini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Sedangkan Sujono Sukamto menyatakan bahwa norma sosial adalah suatu perangkat yang dimana norma tersebut dibuat agar hubungan yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa norma sosial merupakan aturan yang dibentuk karena suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika norma atau peraturan yang ada dilanggar, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan, norma merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian bersama. Berikut beberapa fungsi norma yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Yang kedua yaitu untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Yang ketiga yaitu agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Yang keempat yaitu untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Yang kelima yaitu digunakan untuk petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Yang keenam, yaitu norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Yang ketujuh, yaitu norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Yang terakhir, yaitu norma digunakan untuk mendorong individu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Di dalam lingkungan masyarakat sendiri, norma dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yang terdiri dari norma formal dan norma non-formal. Yang pertama, norma non-formal. Norma non-formal merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal. Yang kedua yaitu norma non-formal. Norma non-formal merupakan suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya, dan biasanya bentuk dari norma non-formal ini tidak tertulis, namun masyarakat menjalankannya karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat yang sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa masyarakatnya untuk menjalankan aturan tersebut. Di dalam lingkungan masyarakat sendiri, norma dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai norma agama. Norma agama merupakan suatu aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang bersumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini biasanya berisi akan perintah yang harus dijalankan oleh seseorang, ajaran yang merupakan segala ilmu ataupun pedoman bagi para penganut agama tersebut, maupun larangan
yang berarti tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindari. Norma agama memiliki sifat yaitu dogmatis, yang berarti bahwa aturan yang ada tidak boleh ditambah maupun dikurangi nilainya sesuai dengan yang tertulis pada kitab suci masing-masing agama. Norma agama sendiri dipercaya jika dilanggar memiliki sanksi yang nantinya akan diberikan setelah orang tersebut meninggal dunia, berupa dosa maupun hukuman yang harus dijalankan berdasarkan ajaran masing-masing agama di akhirat. Nah, di Indonesia sendiri norma agama berbeda-beda dikarenakan terdapat 6 agama berbeda yang hidup saling berdampingan, seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang memiliki baik perintah, ajaran maupun larangan yang berbeda antara satu sama lain. Seperti pada contohnya, di mana dalam agama Islam itu dilarang memakan makanan yang mengandung babi, sedangkan ajaran memiliki pantangan lain yang berbeda mengikuti ajaran masing-masing agama tersebut. Hal ini termasuk sebagai pandangan hidup agama ajaran Islam yang menjadi konsep seseorang maupun golongan masyarakat dalam hidup di dunia. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini merupakan sesuatu yang kita jalani dan kita rasakan setiap harinya, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Intinya, norma ini memiliki tujuan untuk mengatur perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan seseorang. Berdasarkan ajaran norma ini, biasanya orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah, penyesalan, atau bahkan dikucilkan masyarakat. Seperti salah satu contoh kasus norma kesusilaan adalah bagaimana seseorang siswa yang mengetahui bahwa menyontek adalah perbuatan yang salah, sehingga dia lebih memilih untuk belajar daripada menyontek teman sekolahnya. Yang jika ketahuan, siswa tersebut akan mendapatkan sanksi bukan hanya di sekolah, tapi juga dia akan mendapatkan sanksi di lingkungan. Nah, contoh pelanggaran norma kesusilaan juga sudah saya tayangkan ya teman-teman, berupa video kasus perbuatan mesum yang dilakukan oleh 2 orang muda-mudi yang belum berstatus suami istri. Sanksi atas pelanggaran ini muncul dalam bentuk penyesalan dan juga pelaku pelanggaran tersebut akan mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat. Nah, dengan adanya norma kesusilaan menjadi sebuah batasan bagi seseorang untuk tidak melanggar dan melakukan tindakan kejahatan. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopanan santunan, tata krama mereka, dan juga adat istiadat setiap individu. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda dan hidup saling berdampingan satu sama lain. Nah, norma ini diberlakukan untuk menjaga dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan diberlakukannya norma kesopanan adalah penerimaan diri dari masyarakat, mampu menghargai orang lain, khususnya orang yang lebih tua, memahami hakikat dan tata etika dalam bergaul, dan mampu bersosialisasi dengan baik tanpa melanggar hal-hal yang tidak baik. Seperti pada contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua dengan memanggil panggilan kakak kepada orang yang lebih tua tersebut. Kemudian contohnya tidak membuang ludah sembarangan di tempat umum, dan siswa yang bersikap sopan sebagai bentuk hormat terhadap pengajar, dan masih banyak lagi. Dalam mewujudkan nilai kesopanan ini, seseorang harus ditanamkan sejak kecil oleh orang tuanya agar pemahaman tersebut sudah ada sejak dini. Yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma ini diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, rukun, serta damai. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa, maka jika aturan yang ada dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman yang atau sanksi yang tegas yang sesuai dengan peraturan yang ada, seperti membayar denda atau dipenjara. Seperti pada contohnya di Indonesia sendiri, aturan hukum yang ada diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga jika melakukan pelanggaran seperti mencuri atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang ada. Pada hakikatnya, kita sebagai manusia di mana makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain dan membutuhkan satu sama lain, penting untuk saling menghargai satu sama lain dengan menjaga dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Kita dapat melakukannya dengan menjalankan norma yang ada, agar kedamaian tercipta dan konflik tidak terjadi dalam lingkungan tersebut. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai keberagaman norma yang ada di tengah masyarakat, khususnya di Indonesia, beserta jenis-jenis, fungsi-fungsi, dan juga contohnya yang ada dapat berbeda dari satu lingkungan dengan lingkungan lainnya.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.